Oke, Pak Irjen, ini kan masih terkait RK dan Lisa kasusnya. Yang makin sini tuh makin ngeblunder lah ibaratnya tentang perihal kasus ini. Mungkin dari pandangan hukum Pak Irjen tuh melihat seperti apa, kan Lisa juga udah muncul ke publik bersama lawyernya. RK pun sudah mewakili dari lawyernya untuk berstatement. Ini gimana nih? Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memang ini suatu peristiwa atau fenomena yang pelik ya, antara dua manusia dan mungkin di belakangnya. Jadi kalau saya katakan mungkin di belakangnya, ada di belakangnya yang mempromosikan atau mempromotori. Gitu. Karena peristiwa ini kan kalau saya selama ini kan saya ikuti terus ya. Ini kan peristiwa kan beberapa tahun yang lalu, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Sebenarnya saya tuh geli dengar cerita seperti ini. Antara dua anak manusia yang kita belum jelas komposisi pastinya, ya. Terus tiba-tiba booming pada saat sekarang ini. Saya kalau ambil dari satu sisi, ya, dari sisi Lisanya ya. Loh ini baru bangun tidur atau apa? Kenapa baru peristiwa sekarang seperti kayak gini baru booming dipublikasikan? Ada apa maksud faktor di belakang ini? Yang kedua, kan tahu siapa namanya Ridwan Kamil selama ini siapa. Kenapa baru sekarang dia ngomong? Ya kalau dia tahu tuh kan dia kan sudah tahu bahwa posisinya Ridwan Kamil itu apa. Dia kan seorang wanita yang dewasa. Kenapa mau melakukan itu? Ketika dia melakukan itu berarti dia berani bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Karena dia bukan anak kecil. Nggak ada unsur paksaan. Kalaupun itu terjadi. Ya. Kalaupun itu terjadi. Nah, ini peristiwa ini kan peristiwa manusia yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Dan sering dilakukan orang banyak kok. Kenapa dia boomingkan sekarang mentang-mentang Ridwan Kamil itu public figure? Saya bukan membela Ridwan Kamil sini, tapi suatu hal yang tidak elok sebagai seorang wanita. Ya. Wanita sama dengan menjatuhkan dirinya sendiri pada saat dia melakukan seperti kayak gini. Berarti kamu wanita nggak benar. Menurut saya begitu. Kalau saya kan ngomong belak-belakan. Kalau wanita kau benar, harusnya kau malu untuk ngomong seperti ini. Dan tidak ada sangkut dari salah hukumnya, nggak ada. Apa yang mau dituntut sama Ridwan Kamil di sini? Emang diperkosa? Emang dipaksa? Kan enggak. Kan berlanjut berjalan terus. Kenapa tiba-tiba sekarang dia muncul? Ada apa di belakang ini? Saya yakin dan percaya bahwa ini akan berjalan seperti itu. Percaya aja dengan saya bahwa perbuatan yang dia lakukan ini sudah perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Ada niat-niat tertentu di belakang ini. Saya berharap juga daripada kita nih ya, lawyersnya ini ya berpikir juga gitu loh. Kita ini laki-laki loh. Jadi kita harus berkaca kepada apa yang kita lakukan gitu loh. Itu dari sisi sananya ya. Dari sisinya Ridwan Kamil sendiri, dia seorang public figure dan dia harus bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh Lisa tersebut gitu loh. Menurut hemat saya, alangkah suatu hal yang sangat-sangat apa ya, eh, sangat sumir sebenarnya, lucu kedengeran gitu loh. Padahal Ridwan Kamil sudah beberapa tahun lagi menjadi seorang gubernur dan lain sebagainya sampai sekarang mencalonkan diri jadi calon gubernur. Gak booming, sekarang booming. Tujuan tertentunya apa? Menurut hemat saya, Ridwan Kamil itu harus berdiri tegak. Kalau memang seandainya benang merah ini terbukti nanti bahwa ini adalah sudah membawa menggiring kepada pencemaran nama baik, menggiring kepada daripada Ridwan Kamil, tuntut balik saja. Pencemaran nama baik tuntut dia. Ini yang sangat-sangat saya anggap yang sangat-sangat tidak manusiawi sebagai seorang, bukan gara-gara saya seorang laki-laki, tapi nggak pantas lah. Ya. Kecuali kalau peristiwanya sekarang dia sudah ngomong, baru ini peristiwa udah 4 tahun yang lalu. Waktu enak-enak dia nggak ngomong. Kalau sekarang yang apa adanya aja. Lagi dia seru-serunya nggak ngomong, sekarang baru ngomong. Ada apa dengan kamu? Gitu. Nah, ini yang perlu harus didalami gitu loh, kira-kira gitu ya. Pak Jeda, kalau dari kemarin preskon itu kan dia kan begitu vulgar dan belak-belakan ya.
Dan itu juga ketika teman-teman media bertanya, ada nggak bukti chatnya? Sudah terhapus. Jawabannya seperti itu kan. Dan ini bisa menjadi pidana nggak sih pada akhirnya? Sudahlah, saya kan sudah ikuti semua. Menurut hemat saya, pihak Ridwan Kamil ambil langkah hukum. Jangan diem aja, jangan hanya kasihan dong daripada karir dia sendiri, kasihan daripada kalau tidak bergerak, tidak membuat satu langkah. Lucu saya bilang tuh, ya. Sekali lagi saya bilang lucu, seorang wanita tiba-tiba bicara seperti kayak gitu, ada apa? Dia bukan anak kecil, dia orang dewasa. Ditanya ini udah terhapus, ditanya ini udah terhapus. Dihapus di mana? Apa dihapus di dalam dunia gelap apa? Jadi Ya, kan ini kan lucu kan gitu. jadi buat dari sini melihat dan menganalisa bahwa itu ada kejanggalan dalam Menurut hemat saya seperti itu ya. Pokoknya ada terlepas benar atau tidak sudah ada niat tertentu untuk menjatuhkan Ridwan Kamil. Itu inti critical pointnya. Dan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak akan berbuah hasil. Percaya dengan saya. Mungkin lebih baik bisa bangun dari mimpi ya, seperti itu dalam artian. Ya bermimpi lah. Kamu ngapain sama Ridwan Kamil? Setelah bangun berarti. Ya, mohon maaf aja, lebih cantik istrinya. Saya lihat kok dari Ridwan, dari yang bersangkutan, saya udah lihat mukanya kok. kan ini perkara masalah anak. Sudah pasti. Ya. Masalah kayak gitu kan harus betul-betul diverifikasi benar gitu loh. Dan sekarang baru dia bicara, yang paling ironis itu aja, sekarang baru bicara, kok kemarin-kemarin kemana aja, kemarin-kemarin hilang, tanpa bekas. Kalau saya memperhatikan tuh ada sesuatu di balik ini, apakah ada kemungkinan unsur pemerasan dan lain sebagainya, jangan mau Ridwan Kamil harus berdiri tegak. Nggak ada relevansi hukumnya, nggak ada. Oh ini kalaupun terjadi perbuatan sama-sama tuh, sama-sama orang dewasa kok, hukumnya di mana? Nanti kasarnya mohon maaf, lo kan gue bayar, kalau gitu gimana sih? Nanti kalau lo gue bayar, makanya lo mau, berarti kan sama dengan apa kira-kira tuh? Titik-titik. Nah, tanda kutip kan? Iya. Nah, harusnya malu ngomong itu gitu loh, malu. Apalagi mempublikasikan seolah sudah hebat, udah mana ngomongnya belepetan lagi, ngomongnya kagak jelas lagi, ditanya A jawabnya B. Ini kan kelihatan sekali nih kan, kayak seperti di skenario kan gitu loh. Saya nggak peduli bayar dengar nggak apa-apa gitu loh. Janganlah cara-cara yang seperti ini cara-cara yang betul-betul apa? Licik. Cara-cara licik saya anggap kayak gini. Nggak bener. Jenderal, kenapa kemunculan Elisa bisa menjadi bumerang nggak? Oh, bisa jadi bumerang. Orang mungkin nggak berani saya ngomong sekarang. Bisa jadi, nggak usah kita berbicara tentang substansi lah, tentang masalah pribadi aja. Manusia yang sudah dewasa bicara seperti kayak gitu, apa enggak dia mempermalukan mukanya sendiri? Apa enggak dia menyiram tai ke mukanya ngomong kayak gitu? Orang akan menilai lo, waktu lo perempuan apa dong kalau gitu? Kan kayak gitu. Kalau berani seperti gitu ya silakan aja banyak orang seperti itu. Tapi jangan seperti itu. Ini kan kesannya kan seperti seolah-olah supaya menyudutkan Ridwan Kamil. Apa tujuan tertentunya? Enggak, Ridwan Kamil tidak akan tersudut gara-gara ini. Saya percaya Ridwan Kamil itu bukan orang bodoh. Dia juga ngerti, dia juga paham tentang hukum. Menurut hemat saya berdiri tegak saja. Siapapun di belakangnya ya babat aja, nggak ada urusan. Harus begitu gitu loh. Ridwan kan gak usah diem, pengacara ngomong. Buktikan gitu loh. Dan bila dia kick balik. Biar tahu gitu loh. Jadi saya sebenarnya melihat perkembangan mengikuti pada saat preskon tuh ketemu pengen ketawa gitu loh. Karena saya orang hukum, ini orang manusia lagi makan obat atau lagi kumur-kumur gitu loh. Ditanya media lain, jawabnya lain. Ditanya ini lupa, tanya ini hapus, terhapus segala macam. Gak substantif sudah. Malu lah dikit gitu loh. Saya nggak kenal dengan Ridwan Kamil. Tapi saya berbicara atas nama hukum, bicara tentang apa fakta dan realita gitu. Kalau Anda juga media yang seorang wanita, malu nggak Anda kalau mempublikasikan diri sendiri hal yang jelek seperti gitu? Harus malu. Ingatkah saya dulu mundur gara-gara apa? Waktu kasus Rofi. Karena sudah bicara tentang yang sensitif. Harusnya sebelum bicara tentang itu malu berkaca dulu pada dirimu. Kenapa kamu lakukan dulu? Harus begitu gitu loh. Saya sedikit agak keras bukan apa, selama ini saya diam-diam aja. Banyak media minta pendapat saya biarkan dulu lah. Udah enggak. Tapi ini urusan manusia yang sudah dewasa. Ya salah. Tapi kalau saya critical pointnya semakin
membahana, semakin blunder, semakin tidak jelas substantif. Ya apa boleh buat. Saya juga sebagai praktisi hukum juga memberikan arah yang benar gitu loh. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Oke, Pak Jenderal, dengan munculnya Lisa di saat-saat sedang adanya problematik yang beredar juga nih di RK sendiri gitu, kasus RK sendiri. Apakah kemungkinan akan ada sebenarnya di sutradara di balik ini semua atau seperti apa untuk menjatuhkan RK? Saya tidak mengatakan sutradara, tapi menurut saya itu ada tanda kutip di belakang. Sekarang Ridwan Kamil kan sedang menghadapi satu problem, ditumpangi masuk dengan cara kayak gini semakin menjatuhkan kredibilitas integritas dia. Ini saya nggak manusia tidak manusiawi, manusia tidak punya moral. Pada saat-saat kayak gini dia masuk, dulu kemana aja loh, dulu tidur gitu loh. Jadi kita harus berpikir jernih gitu ya, mencermati suatu masalah. Ini kan harus kita bisa pisahkan masalah risalah hukum dengan masalah pribadi. Jangan nyamber-nyamber yang nggak jelas. Tapi kalau ini nyamber belakangan ini sangat ironis gitu loh. Nggak bakal ada lah kriterianya, percaya dengan saya. Nggak usahlah mancing-mancing memantik ini. Kalau dikatakan tadi ada sutradara di belakangnya itu, saya tidak ngomong sutradara. Tapi saya ngomong tanda kutip. Ya jabarkan sendiri aja gitu loh. Jadi menarik loh Jenderal untuk kan awalnya dia kan berstatement selama 6 bulan 8 bulan kan tidak ada dalam tanda kutip aman-aman aja lah. Nah, uangnya lancar-lancar aja. Nah, berapa bulan kemudian berkomunikasi susah, akhirnya dibongkar dengan fakta-fakta bahwa dia bebas di IG. Nah, Jenderal sendiri melihatnya gimana kalau ada modus ini cuma hanya buat apa gitu, apalagi menggeser opini bahwa kayaknya lagi bermasalah soal kasus gimana? Dialah yang tahu apa yang dia lakukan. Jangan dengan alasan kriteria bahwa lancar-lancar saya dan sebagainya. Nah, saya bilang tadi kan pertama saya sebutkan tadi. Dia tahu nggak siapa Ridwan Kamil selama ini? Itu kan sebenarnya sudah suatu harus kita cermati. Dia kan tahu Ridwan Kamil tuh punya istri. Dia kan tahu Ridwan Kamil itu siapa. Kenapa lo mau? Kalau memang lo mau ya udah itu konsekuensinya, resikonya ya. Kalau tidak lancar silakan saja. Tapi kalau seandainya lo tahu tapi lo masuk dalam comberan itu ya kena comberan lo. Kira-kira gitu. Saya sudah ngerti tujuanmu kemana. Ya kalau memang konsekuensi seperti itu sudah. Masa harus saya bilang kena dibayar loh. Makanya mau melakukan itu kan jelek, nggak boleh kan, itu kan fitnah. Tapi jabarkan saja. Kalau memang lo punya apa, kalau memang kau mempunyai niat seperti itu, mendingan urungkan dari dulu. Tapi kalau mau menjalin sesuatu pada orang lain, ya sudah, itulah risiko tanggung jawab. Paham kan maksud saya kan? Nah, itu. Jadi jangan sekarang ini kau bikin kayak gitu, enggak. Diludahin orang kamu nanti. Masa harus saya bilang kamu pelakor? Pak Jenderal, ini kan gitu. Bener gak? di tengah kayak gini kan muncul beredar video dewasa yang berdurasi 8 menit sekian detik. Lisa dengan pria bertato. Nah, ini dengan beredarnya video ini bisa gak sih dipidanain Lisanya untuk dilaporkan atas beredarnya video? Seseorang yang mempublikasikan ya berupa video tanpa seizin yang bersangkutan dapat dipidana. Paham ya? Tanpa seizin yang bersangkutan mengedarkan atau mempublikasikan video tertentu kepada orang lain tanpa seizin dapat dipidana. Kecuali kalau video itu dibuat memang untuk diedarkan ya. Untuk diedarkan itu adalah untuk hal yang positif, tapi hal untuk menjerat orang itu tidak bisa, harus ada seizin daripada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan yang mengedarkan untuk jualan lah, bahasa dijual video itu kan. Apalagi dijual. Berarti kan publikasi dijual, berarti mencari keuntungan daripada video itu. Kan gitu. Paham nggak kira-kira ini? Ya. Seperti contoh, mantan Kapolres Ngada mempublikasikan, memvideokan apa yang dia lakukan pada orang, ya. Tanpa izin yang bersangkutan, merusak kredibilitas, integritas yang bersangkutan, kena pidana dia. Jadi intinya bahwa mempublikasi suatu hal berupa video tentang
predikat seseorang tanpa seizin, ya, tanpa seizin daripada yang bersangkutan, itu kena dia. Contoh, konten kreator. Ini saya kasih tahu aja, konten kreator memotong video seseorang dalam suatu seperti media kayak gini, dipotong tapi intinya tuh yang mengarah kepada positif jadi negatif, itu kena pidana tuh kontennya. Nggak bisa. Jadi harus seizin yang bersangkutan, yang dipublikasikan siapa, seizin bisa nggak saya publikasikan ini? Bisa kan saya ini kan? Contoh seperti kayak kita ini kan sudah resmi. Ya antara kita berdua nih, antara kita dengan media. Tapi tiba-tiba diambil sorot-sorot, terus publikasikan, kena pidana ya. Berapa sih pidananya, pasal apa nih, Pak Irjen? Kan itu kan pelakunya berdua. Kalau misal dua-duanya dia emang membuat kecuali kan itu beda kan. Kecuali kesepakatan kedua belah pihak, seperti contoh dulu ya, mohon maaf, ada salah satu aktor artis mempublikasikan itu. Udah tahu kan siapa itu kan dulu ya, dengan inisial CT ya. Dengan satu lagi perempuannya itu dia publikasikan, dia bermain itu kena pidana. Itu memang dengan sengaja. Tapi kan seizin yang bersangkutan juga, dia tahu dong itu publikasikan kok. Nah, itu kan beda gitu loh. Tapi tanpa seizin tiba-tiba diam-diam dia lakukan itu, kena dia. Itu memang sengaja untuk menjerat, sengaja untuk menjebak. Kalau yang seperti Lisa lakukan itu kan kayaknya memang dia lakukan berdua, terus direkam, lalu memang seumpamanya itu memang jadi komersil buat mereka berdua, dan dia tahu itu apa kena hukum. Dan konsumsi pribadi. Konsumsi bukan, justru emang dibikin buat sekarang kan banyak. Saya paham maksud kau tuh Lisanya sendiri. Iya. Ridwan Kamil setuju. Bukan, itu video ini kan video syurnya Lisa bersama orang lain yang 4 menit berapa detik itu. Nah, dia membuat video itu, tapi memang seandainya itu dikomersilkan, dijual ke saya setuju. Saya sudah tahu, paham. Apa kena pidana dan hukumnya seperti apa? Kena dong deh. Kena. Jadi kena di undang-undang IT juga dia kena, ya. Dia mempublikasikan untuk mencari keuntungan dengan cara seperti itu. Mengunggah video porno. Itu video porno udah. Mempublikasikan, komersilkan diri supaya dijual, dikomersilkan. Ya kan saya udah kasih contoh tadi. Kapolres Ngada tuh dia jual video itu ke Australia mengunggah tahu. Kena pidana. Kan dipecat sekarang tuh. Pasal apa sih Irjen, dan berapa hukumannya kalau memang dia terjerat dalam kasus itu? Ini namanya tuh di dalam tindak susila ya. Susila di undang-undang IT kena, tapi tentu kalau sudah kau sebut sebagai penerapan pasal itu urusan penyidik. Karena saya mantan penyidik. Nggak boleh saya mengarahkan penyidik untuk menerapkan pasal itu. Ini kadang-kadang pengacara dodolnya di situ. Dia pengacara tapi mengarahkan kepada penyidik kena pasal sekian-sekian, belum tentu pasal itu. Tapi saya katakan bahwa itu kena undang-undang IT tentang video porno, mengkomersilkan, mencari keuntungan dengan mengomersilkan diri. Video porno kena, undang-undang IT kena, kemudian susila juga kena di KUHP. Pasal berapa? Serahkan pada penyidik pada saat pemeriksaan berlanjut. Kan gitu. Cukup berat gak hukumannya? Berat lah. Cukup berat. Pasti kena dia ya. Apalagi dipublikasikan dengan mencari keuntungan. Mencari keuntungan nih. Nah, kira-kira aja kok manusia-manusia seperti kayak gini memang mempunyai niat yang jelek. Tapi jika memang ada yang melapor tentang video itu di luar konsep ini untuk menjatuhkan si Lisa, itu bisa atau seperti apa? Nggak usah dilaporkan kalau memang itu ternyata benar dilakukan, ya. Tanpa dilaporkan itu kan pidana murni. Sekarang contoh aja, saya nyangkut aja. Nikita Mirzani, anaknya Loli, dengan Fadel, walaupun mereka mau melakukan restoratif justice, silakan saja berdamai, tapi pidananya nggak bisa, karena itu pidana murni, bukan delik aduan. Itu tercakup di dalam KUHP yang mengaborsi di bawah umur tanpa melalui etika prosedur, pidana. Walaupun mereka berdamai tetap pidana. Gitu loh kira-kira. Jadi bisa dibedakan gitu ya. Seperti yang Anda katakan tadi, ya kena. Contoh sudah ada lah. Kan kayak gitu. Oke. Oke. Oh, enggak, jadi satu lagi mungkin Pak Jenderal, itu tadi kan
nggak harus dilaporkan ya. Bahwasannya pun juga Lisa juga sempat mengakui bahwasannya dia juga mempromosikan judol Tanpa dilaporkan. tanpa dilaporkan, artinya pihak kepolisian harusnya sudah bisa Iya, bergerak sendiri. Tanpa dilaporkan pun, kalau itu sudah menyangkut etika susila, tanpa dilapor pun kena pidana dia. Kan saya bilang itu pidana murni. Ya, pidana murni tanpa orang lain melaporkan, kena. Termasuk pengakuannya Lisa yang Apalagi mempromosikan judol. apalagi diakui. Judol. Masalah judul diakui berarti kau tahu kenapa kau berani ngomong kayak gitu, kena kamu. Ya sudahlah, kriteria manusia kan sudah jelas. Jadi gini Pak Jenderal, dari poin benang merahnya perkara RM dan RK itu, yang Budi bilang kata DSDNA itu harus dijalanin atau tidak untuk membuktikan satu sama lain tidak ada fitnah. Silakan saja mau dijalani, tapi pada kriteria hukumnya itu nggak bisa masuk dalam aspek. Gitu loh. Kenapa lo sekarang tes DNA lo dulu kemana aja lo, berarti lo udah siap gitu loh. Kalau saya selalu berdiri tegak di tengah, saya tidak kenal Ridwan Kamil, tidak kenal dengan saya, tapi saya tegak di dalam hukum. Menurut hemat saya, laporkan saja. Jadi pengacara juga jangan diem aja. Menerima situasi kondisi itu. Tidak laporkan, kick balik. Ya untuk si Lisa aja di kick balik, dilaporkan balik. Iya dong. Kan saya udah bilang, lo kemana aja selama ini? Lo mau melakukan kayak gitu, kenapa? Alasan dia video karena ada perjanjian saat itu. Perjanjian, kalau kan ada perjanjian, udah tahu nggak kok siapa Ridwan Kamil? Saat itu alasannya lagi di bawah 22 tahun dia tak perlu tahu apa-apa dan dia menganggap sebagai Siapa yang bilang? Oh dia udah dewasa kok. Jangan ngarang-ngarang tuh. Dia kalau udah dibayar begitu, Jenderal berarti udah putus ya Jenderal. Sekarang kan saya kan bahas halus saya katakan tadi. Lo dapat duit, terus status lo sebagai apa? Terus lo gugat-gugat orang. Lo tahu nggak Ridwan Kamil itu siapa? Kan bukan sendiri. jadi kapasitas. Berarti siap tuh resiko konsekuensi seperti itu ya sudah. Jadi status anaknya ini Apanya? status hukum anak atau Ya itu silakan saja nanti. Penyidik akan menindaklanjuti. Emang sudah pasti. Kalau sudah pasti nanti ada kriterianya. Kan gitu. Maka saya bilang untuk membuka Pandora ini Ridwan Kamil harus bicara. Gitu loh. Jangan diam aja. Iya, ritual bicara, bisa bangun dari mimpi. Iya, gitu ya kan.